Saya akan ke halaman 330 dan 331. Di halaman 331 bisa jelas sekali 4 dewa raja Catu Maharajika dan dengan mahkota dewa yang membawa 4 patra, 4 mangkuk yang akan diserahkan, dipersembahkan kepada Sang Buddha, dan Sang Buddha bersiap menerima dengan sikap tangan, tapak tangan ke depan. Jadi kalau tapak tangan ke depan ini di Borobudur itu lebih kepada Bodhisattva atau Sang Buddha siap menerima. Seperti pada waktu menerima persembahan dari Sujata, kalau tidak salah, beliau juga seperti ini. Sehingga di Lalitawistara, di surga Tusita itu yang duduk di tahta begini, nah itu Maitreya atau Bodhisattva Siddhartha yang sudah memberikan mahkotanya kepada Maitreya, atau justru yang duduk itu Maitreya yang siap menerima mahkota, ya. Karena di Lalitawistara sikap tangan yang begini ini digunakan untuk mengekspresikan menerima, bukan memberi. Di atas di atas Sang Buddha ada pohon. Sang Buddha duduk di alas teratai, ada singgasana, ada alas duduknya, ada sandarannya. Kepala beliau ada sira cakra atau aura, kemudian ada pohon. Di naskah Pali saya tidak ingat bagaimana di Lalitawistara, pohon itu adalah pohon Rajayatana. Rajayatana. Waktu menerima, ya Rajayatana, Rajayatana. Saya berusaha untuk melihat daunnya seperti apa. Tidak jelas. Seperti daun bodhi malah. Tetapi waktu itu Sang Buddha tidak di bawah pohon bodhi, ya. Dan di relief ini tampak jelas di atas kepala Sang Buddha itu ada spiritual flame, ada api spiritual yang lazim disebut ketumala. Ini ada ketumala di sini. Yang selanjutnya mudah dikenali setelah menerima mangkuk, kemudian Tapusa Baluka atau Tapusa Balika mempersembahkan makanan kepada Sang Buddha. Maka saya langsung ke halaman 341. Bisa bertanya dulu, Bante? Oh iya. Jadi kan kalau saya perhatikan dari awal 328, kemudian 330. Iya. Jadi kan merupakan panel yang berkesinambungan. Panel berkesinambungan. Yang Tapusa Baluka 328. Iya. 328 ini Tapusa Baluka datang itu ada di sebelah kanan, yang ada payung-payung itu adalah rombongan dari Tapusa Baluka. Ya. Nah, terus, dan Sang Buddha belum mempunyai mangkok. Ya. 331 Sang Buddha menerima mangkok. 332 Tapusa Baluka mempersembahkan makanan yang disarikan dari susu dan madu kepada Buddha. Sang Tathagata dengan hangat menghargai mereka selaku 2 orang pertama
yang mempersembahkan makanan kepadanya setelah pencerahan dan memberkahi mereka. Di sini Sang Buddha tidak memegang mangkoknya. Betul. Cuman Tetapi saya bingungnya, Tapusa memegang makanan sebelah kanan Sang Buddha. Iya. cuman ini tempat duduknya sudah berbeda Bante. Tempat duduk sudah berbeda Iya. dan flora yang menaungi Sang Buddha Iya, juga berbeda. lain Berbeda. Itu gimana ceritanya? Tidak tahu. Tidak tahu apakah Sang Buddha bergeser tempat Nah itu menerima mangkok dari Catu Maharajika di tempat lain, kemudian bergeser menerima. Harus dicek lagi di naskah Lalita Wistara. Kalau Lalita Wistara tidak mention apa-apa, ya ini apa itu improvisasi pemahat. Nah, mudra Sang Buddha bukan witarka, bukan mengajar, bukan kepada Tapusa Baluka waktu sedang persembahkan makanan, bukan menerima, tetapi abaya. Iya, justru abaya. Tidak begini juga. Tidak ahuya warada mudra, calling for blessing, tetapi bahkan abaya. Iya. Sang Buddha dengan hangat menghargai mereka selaku dua orang pertama yang mempersembahkan makanan kepadanya setelah pencerahan dan memberkahi mereka. Di sini sapinya tidak kelihatan, Bante. Sapinya tidak kelihatan. Tidak kelihatan. Iya. Nah, setelah bertemu dengan Tapusa Baluka dan setelah menerima makanan itu, ada beberapa episode yang di buku ini, yang terbitan Ehipasiku ini, dikatakan sulit untuk dikenali. Sulit untuk dikenali, tetapi di buku Dr. Titus Leber ini disebutkan Sang Buddha bertemu dengan siapa, dengan penduduk kota, dengan para naga dalam perjalanan on the way ke Benares, ya, ke Isipatana, termasuk pada waktu beliau akan menyeberang dan pemilik perahu minta bayaran itu. Hanya setelah menerima makanan dari Tapusa Baluka sebelum beliau berangkat ke Benares, Brahma datang dulu toh. Brahma datang dulu untuk memohon Sang Buddha mengajarkan Dhamma. Itu ada pada 334. Tetapi Sang Buddha belum menyatakan kesanggupannya, ya, masih memikirkan, ya, masih belum mengambil keputusan. Kemudian di 336 kalau tidak salah di buku ini dikatakan bahwa setelah Dewa Brahma hadir, Dewa Brahma datang, kemudian Indra yang datang. Dan di relief Borobudur tidak digambarkan Dewa Brahma itu berkepala 4, tidak. Seperti dewa, bahkan seperti Indra. Kadang-kadang kita agak sulit membedakan ini yang Brahma mana, yang Indra mana. Nah, setelah 336 di sini dikatakan, walaupun para dewa memohon untuk mengajar Dhamma, karena kalau tidak maka dunia akan musnah. Pada mulanya Buddha enggan melakukannya dan merenungkan. Dharma yang kudapatkan begitu mendalam, halus dan tidak mudah dipahami. Ia berada di luar apa yang bisa dicerap oleh kecerdasan pikiran dan di luar penalaran analitis. Ia bersifat sunya tanpa inti, penghentian segala bentuk nafsu keinginan. Ia adalah nirwana. Ia di sini sebetulnya adalah dharma, bukan mengacu kepada
orang ya. Maka kemudian di halaman 338 ini Buddha memutuskan untuk mengajarkan Dharma pertama kali kepada dua mantan gurunya. Ini itu hampir sama dengan naskah Pali. Di 336 ini, di buku ini dikatakan Indra yang datang. Jadi di halaman 334 itu Brahma ketika merenungkan pengalaman pencerahan, merasakan kebijaksanaan telah diperoleh kepada siapapun kecuali orang yang sudah terpelajar dan ahli dalam meditasi. Tanpa kata-kata, ucapan menjadi murni. Membaca pikiran Buddha, Brahma agung diikuti sejumlah dewa. Nah, di sini Brahma tidak digambarkan 4 muka. Tetapi di relief ini disebutkan Sang Buddha belum mengambil keputusan. Kemudian di relief 336, di relief di halaman 336, Sang Buddha sudah mengambil keputusan dan di buku ini dikatakan Indra datang. Yang menghadap ini adalah Indra. Hanya saya lihat kalau Indra datang kok tidak ada Airawata. Oh, saya punya Airawata. Kalau di Thailand sering disebut Erawan. Tidak ada di sini. Tidak ada. Apakah di naskah Lalita Wistara ada? Saya tidak tahu. Tidak mencocokkan. Kalau buku ini mengatakan Indra datang. Dan di relief ini Sang Buddha jelas sekali. Wajahnya, lekukan rambutnya, kemudian anatominya masih jelas sekali. Dan sikap beliau kelihatannya witarka. Di halaman 337. Witarka itu apa? Mengajar Dharma. Mengajar Dharma. Di halaman 337 ini wajah Sang Buddha masih jelas sekali, bagus. Lekukan rambutnya juga jelas, anatomi beliau masih jelas. Nah, yang menarik lagi di halaman 338 dan halaman 339, kemudian halaman 341. Buddha memutuskan sekarang untuk mengajarkan Dharma pertama. Oh, kalau begitu di halaman 336 ini hanya menerima kedatangan para dewa lainnya, bukan Brahma. Di buku ini dikatakan Indra. Belum memutuskan. Sesaat kemudian di halaman 338 ini sudah memutuskan. Buddha memutuskan untuk mengajarkan Dharma pertama kali kepada mantan gurunya. Tapi dengan mata batinnya ia melihat bahwa keduanya telah meninggal dunia. Nah, terlintas di benak Buddha bahwa ia harus menyesuaikan ajarannya menurut kapasitas pendengarnya. Yang ia bandingkan dengan teratai yang bermekaran pada tahap-tahap berbeda. Ada makhluk yang bodoh dan tertutup debu matanya. Mereka akan membusuk dan dimakan oleh kura-kura tanpa pernah mencapai permukaan air. Ada pula makhluk lain yang hampir mencapai permukaan air. Dengan demikian berkesempatan mencerap sedikit kebijaksanaan yang akan disampaikan. Dan ada pula makhluk yang telah muncul dari dalam air dan terbuka seperti kelopak teratai yang indah, siap untuk menerima Dharma dengan kejayaan penuhnya. Nah, bunga teratai yang 3 macam itu oleh pemahat Lalita Wistara di Borobudur digambarkan seperti ini. Halaman 339. Jadi para dewa masih di situ, belum meninggalkan tempat. Sang Buddha kemudian mengumpamakan manusia 3 tahap manusia yang berhubungan atau yang beliau umpamakan kepada siapa beliau lebih dahulu mengajarkan Dhamma. Nah, ini bunga teratainya seperti ini. Tidak di kolam tetapi seperti di pot. Ya.
yang di bagian bawah itu seperti masih kuncup, 2 yang bagian bawah, yang di tengah itu sudah mekar, tetapi agak di tengah. Yang di atas itu ya full blooming, ya mekar penuh, ya. Tidak begitu jelas, tidak begitu jelas. Kalau di relief atau di lukisan-lukisan yang lain itu kan, yang satu itu kuncup di bawah air, kemudian yang kedua itu sedikit membuka menjelang di permukaan, yang ketiga ini hampir terbuka, sudah di atas permukaan. Ya, ini bagaimana pemahatnya berpikir sehingga menciptakan seperti ini, itu agak sulit. Di bagian kepala sang buddha juga ada ini, Bante. Ya, Ketumala dengan jelas sekali itu. Dan 341 ini jelas sekali. Halaman 341 jelas sekali 3 macam bunga teratai itu. Dengan sang Buddha, ya, tidak begini tetapi witarka. Ya, tangannya ditekuk, telunjuk dengan jempolnya ditekuk witarka. Seperti menguraikan atau menjelaskan 3 tahap ability, kemampuan manusia yang dalam hal mendengar, mencerap dharma. Nah, setelah itu kemudian sang Buddha berjalan menuju Benares, yang bertemu dengan penduduk kota, bertemu dengan para naga, mendapatkan jamuan, sehingga kita bisa melihat relief selanjutnya itu banyak makanan, kemudian dupa dengan bunga itu tidak pernah tertinggal, banyak makanan dan bermacam-macam persembahan. Juga pada waktu sang Buddha menyeberang sungai, yang pemilik perahu tidak mau menyeberangkan karena sang Buddha tidak bisa membayar, ya. Maka saya langsung ke halaman 354, 355. Saya hanya ingin menunjukkan beginilah, pada waktu itu mungkin juga, bukannya mungkin, tentu juga adat di Jawa ini pada waktu menerima tamu. Sebelah kiri di halaman 355, sebelah kiri ini tumpuan makanan, ya. Dan disediakan di tempat yang bagus, yang tinggi, tidak sekadar piring di bawah tetapi persembahan. Kemudian ada yang di bawah ini juga seperti makanan. Yang di belakang yang berdiri ini bunga teratai. Kemudian sebelah kanan ini dupa, ya. Dupa yang sedang diangkat, ya. Dalam bahasa Jawa mengatakan kalau ada orang besar datang atau pengantin itu diukupi dupo, diukupi ratus, itu diberi wewangian. Lalu yang berdiri sebelah kanan berdiri ini dikatakan air harum. Air harum yang ini seperti membawa kuas, ya. Membawa kuas yang air harum yang ya. Semuanya itu dilakukan untuk menerima dengan hormat dan menghormati seseorang yang sangat diagungkan, ya, diagungkan. Hanya sayang wajah sang Buddha sudah haus. Mengapa ada yang haus, mengapa ada yang masih bagus? Sering dikatakan bahwa kualitas batu itu masing-masing tidak sama. Ada yang banyak mengandung besi sehingga bisa bertahan lama, tapi ada yang banyak mengandung kapur sehingga mudah haus, dan warnanya juga agak keputih-putihan, ada yang agak kemerah-merahan. Itu kualitas batunya tidak sama, ya. Nah, di halaman 362
Ini sesuai dengan naskah Lalita Wistara. 362, detailnya 363, ini jelas yang di sebelah kanan itu 3 biku, yang di sebelah kiri itu 2 biku, ada dupa juga, kemudian ada persembahan, dan tidak ketinggalan pohon-pohon yang banyak. Kemudian selain itu para dewa, dewa bumi dan lain-lain. Ini belum khotbah pertama. Jadi pada waktu itu di Lalita Wistara dikatakan Sang Buddha itu memberikan khotbah pertama kalau tidak salah di malam jaga ketiga mungkin. Jadi malam jaga pertama itu beliau berbincang-bincang sampai malam jaga kedua, setelah melihat 5 pertapa itu siap menerima, tidak lagi menolak, tidak lagi menganggap bahwa Sang Buddha sudah gagal gitu. Lalu setelah siap menerima bahwa Sang Buddha betul-betul sudah mencapai pencerahan, baru Sang Buddha membabarkan Dhammacakka. Jadi di relief halaman 362 ini Dhammacakka belum terjadi. Tapi di buku ini dikatakan sudah terjadi. Ya, di sini dikatakan tak berapa lama Sang Buddha dan para mantan muridnya yang 5 itu bertukar sapa beberapa kata, dan kemudian ke-5 pertapa bersedia menerima instruksi dari yang terserahkan. Lalu penampilan sadhu, penampilan pertapa itu sepenuhnya lenyap, berganti menjadi para biksu dengan kepala dicukur dan sebuah mangkuk makan. Ya, seperti ehibiku begitu ya, mangkuknya dan ya, jubahnya muncul. Mantan pertapa ini kemudian menjadi 5 murid Buddha yang pertama yang membantu menyebarkan dharma kemana-mana. Tapi khotbah pertama belum terjadi. Ya, nah di sini Sang Buddha sudah, sikap beliau sudah witarka, meskipun tangannya sudah aus, wajahnya masih jelas, ada aura, tetapi juga ada praba. Prabanya jelas sekali. Ketumalahnya mungkin sudah haus, ya sudah haus. Pohon-pohon tidak ketinggalan. Nah, di buku ini dikatakan khotbah pertama sudah terjadi. Setelah khotbah pertama terjadi, para pertapa itu seperti mengucapkan terima kasih, memandikan Sang Buddha dengan air harum. Sedangkan di naskah Lalita Wistara, sebagai penghormatan kepada guru itu dimandikan dulu. Setelah dimandikan dengan tanda petik menjadi bersih, menjadi siap, baru membabarkan dhamma. Nah, di halaman 364-365 ini para biku membawa semacam, kalau kendi tidak ada cucuknya, semacam guci ya, kemudian dituangkan kepada Sang Buddha. Nah, di buku ini dikatakan dewa, ya itu jelas bukan dewa. Kalau kita lihat dengan detail, ini adalah para biku. Para biku yang sebelah kiri di relief ini, kalau kita lihat di sebelah kiri, sebagian membawa, yang 2 ini seperti membawa kain, membawa jubah yang ditekuk, karena kita lihat ujungnya kain ini. Kemudian satu biku membawa semacam guci berisi air harum. Nah, yang sebelah kanan ini satu biku lagi membawa guci, yang satu biku lagi seperti membawa sesuatu. Yang ini sebelah kanan ini. Dan di sini ada naga juga yang membawa payung, ini naga dengan kepala ular di kepalanya. Kemudian di sebelah kanan, 2 di sebelah kiri yang duduk, yang membawa dupa ini juga naga juga. Ya, naga juga. Nah, khotbah pertama terjadi terakhir di halaman 366. Selesai. Ini adalah relief terakhir dari relief riwayat Buddha Gautama di Candi Borobudur, yang sudah boleh dipastikan mengacu pada Lalita Wistara, karena ini relief terakhir. Mudra sikap tangan Sang Buddha sudah aus, wajahnya juga sudah aus, tentunya witarka. Ya, karena mengajar dharma. Para biku berkumpul menjadi satu
duduk di sebelah kiri ini ya, dengan kepala tercukur gundul, tercukur habis, dengan bahu terbuka sebelah kanan. Yang melayang di atas membawa persembahan, membawa bunga adalah para dewa. Yang duduk juga di sebelah kanan adalah para dewa. Dan menjadi kebiasaan di relief Borobudur, di sebelah kanan kiri Sang Buddha ada persembahan. Ada bunga-bunga mungkin, buah-buahan, dan sebagainya. Dan selesailah Lalita Wistara. Terima kasih banyak Bante. Terima kasih. Telah memberikan Itulah pencerahan. sejauh yang saya tahu tentang relief. Riwayat Buddha Gautama di Borobudur yang sudah bisa dipastikan berpedoman pada Lalita Wistara Sutra dengan berbagai Tambahan. apa itu ya, improvisasi, kemampuan estetika, kecerdasan para pemahat pada waktu itu, dan itu mencerminkan alam Indonesia, alam Jawa pada waktu itu, pakaian-pakaian masyarakat, tempat hunian-hunian, istana, kebiasaan-kebiasaan dengan mempersembahkan buah-buahan di tempat yang terhormat, dan lain-lain dan lain-lain. Terima kasih banyak Bante. Telah banyak memberikan pengetahuan kepada kami. Dan Ala kadarnya, menjadi ala kadarnya. referensi sangat bagus untuk lebih. Terima kasih.